kelompok 12 ilmu pemulihan ternak dengan NIM 2301119140140119. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam kelas maupun antar kelas. Produktivitas suatu ternak akan menentukan suatu jalannya usaha peternakan, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jumlah anak per kelahiran atau litter size, kemampuan hidup anak prasapi, dan bobot badan. Namun dalam perkembangannya, usaha peternakan lokal ini tidak selalu menghasilkan kualitas yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Hal tersebut harus segera ditangani. Apabila tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan akan mengalami penurunan kualitas ternak dan akhirnya bisa mengakibatkan kepunahan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya pembibitan dengan sistem seleksi yang efektif dengan cara melahirkan anak dengan berat lahir dan berat sapi yang tinggi dan seragam. Kemudian, perlu dilakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas untuk menduga kualitas keturunan pada ternak, sehingga dapat menghasilkan bibit yang unggul. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selain itu, praktikum ini juga membantu kita untuk mengetahui dan dapat menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari suatu data yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Manfaat praktikum ini yaitu untuk mendapat nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari suatu ternak. Selain itu, dapat mengetahui secara definisi maupun standar dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dan manfaat yang terakhir adalah dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perhitungan pada heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Bobot lahir 1. Untuk menghitung suatu nilai heritabilitas pada suatu ternak, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari faktor koreksi. Faktor koreksi memiliki rumus, yaitu Y titik-titik kuadrat per N titik, di mana Y titik-titik adalah jumlah dari seluruh data yang dijumlahkan, dan N titik adalah banyaknya data. Data tersebut dimasukkan ke dalam rumus, maka diperoleh nilai FK sebesar 231,8805. Langkah kedua adalah menghitung JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan, di mana JKS memiliki rumus sigma I YI kuadrat per NI dikurang FK. Data tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan nilai JKS yang diperoleh adalah 1,5055. Langkah ketiga adalah mencari nilai JKW atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, di mana JKW memiliki rumus sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurang sigma I, YI kuadrat per NI. Data tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan memperoleh nilai JKW sebesar 4,764. Langkah keempat yaitu menentukan DBS atau derajat bebas antar pejantan, di mana DBS memiliki rumus S-1, di mana S adalah banyaknya jumlah pejantan dikurang 1 yang hasilnya sama dengan 3. Langkah kelima adalah menghitung DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan, di mana DBW memiliki rumus yaitu N titik dikurang 4, yaitu 16. Langkah keenam, mencari nilai KTS atau kuadrat tengah antar pejantan, di mana KTS memiliki rumus yaitu JKS per DBS yang hasilnya adalah 0,508133. Langkah ketujuh adalah mencari nilai KTW atau kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, di mana KTW memiliki rumus JKW per DBW, maka diperoleh nilai 0,29775. Langkah ke-8 adalah mencari nilai KTHW atau kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan, di mana KTHW ini nilainya sama dengan KTW, yaitu 0,29775. Langkah ke-9 adalah mencari nilai KTHS atau
kuadrat tengah harapan antar pejantan, di mana KTHS memiliki rumus yaitu KTS dikurang KTW per K, yang diperoleh nilai 0,048. Langkah ke-10 adalah langkah terakhir, di mana mencari nilai heritabilitas, yang memiliki rumus 4 ragam S per ragam S ditambah ragam W. Maka nilai heritabilitas pada data tersebut sebesar 0,48. Jika kita sudah menemukan nilai heritabilitas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil heritabilitas yang didapatkan adalah 0,48. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya yaitu 48%. Heritabilitas merupakan suatu parameter untuk mengukur kepentingan relatif antara pengaruh genetik dan lingkungan untuk suatu populasi. Rentang nilai pada heritabilitas ini adalah 0 sampai 1. Nilai heritabilitas pada perhitungan data di atas menunjukkan hasil 0,48, di mana angka tersebut termasuk ke dalam heritabilitas tinggi. Berikut adalah data heritabilitas bobot sapi 1. Untuk menentukan nilai heritabilitas pada bobot sapi 1, caranya sama dengan mencari nilai heritabilitas pada bobot lahir 1. Di mana langkah pertama mencari FK yaitu sebesar 3202,981 dan mencari JKS sebesar 4,0415. Kemudian mencari nilai JKW yang memperoleh nilai 7,648. Dan kemudian mencari nilai DBS atau derajat bebas antar pejantan yaitu nilainya sama dengan 3. Kemudian mencari nilai DBW yang hasilnya adalah 16. Kemudian mencari nilai KTS yang hasilnya 1,347167 dan mencari nilai KTW yang hasil akhirnya adalah 0,478. Kemudian mencari nilai KTHW yang memperoleh nilai 0,478. Kemudian mencari nilai KTHS yang diperoleh hasil 0,173833. Heritabilitas pada bobot sapi 1 memperoleh hasil 1,06, di mana hasil ini dapat diambil kesimpulan bahwa hasil heritabilitas yang didapatkan adalah 1,06. Artinya nilai heritabilitas melebihi rentang yang telah ditetapkan. Perhitungan data heritabilitas pada bobot sapi 1, kita memperoleh nilai 1,06, di mana angka ini menunjukkan tidak termasuk rentang dari heritabilitas. Faktor yang menyebabkan hasil tersebut tidak termasuk ke dalam rentang karena adanya suatu pengaruh dari genetik dan lingkungannya. Selain faktor genetik, faktor manajemen dalam pengolahan suatu ternak juga akan mempengaruhi suatu perbedaan nilai yang terjadi di dalam suatu ternak. Berikut adalah data untuk mencari korelasi genetik. Faktor koreksi memiliki rumus, yaitu X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik. Kemudian, nilai dari data tersebut dimasukkan ke dalam rumus, maka diperoleh nilai FK sebesar 861,8055. Langkah kedua yaitu mencari nilai JHKS atau jumlah hasil kali antar pejantan, di mana JHKS memiliki rumus sigma I XI dikali YI per NI dikurang FK. Maka diperoleh hasil sebesar 1,7445. Langkah ketiga adalah mencari nilai JHKW atau jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan, di mana JHKW memiliki rumus sigma I, sigma K, XIK, YIK dikurang sigma I, XI, YI per NI. Data tersebut dimasukkan ke dalam rumus tersebut dan diperoleh nilai sebesar 1,84. Langkah keempat adalah mencari nilai DBS atau derajat bebas antar pejantan. DBS-nya sama dengan 3. Dan langkah kelima adalah mencari nilai DBW. DBW sama dengan 16.
Langkah ke-6 adalah mencari nilai HKRS atau hasil kali rata-rata antar pejantan, di mana HKRS memiliki rumus JHKS dibagi DBS, maka diperoleh hasil 0,5815. Langkah ke-7 adalah mencari nilai HKRW atau hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan, di mana HKRW memiliki rumus JHKW dibagi DBW, maka diperoleh hasil 0,115. Langkah ke-8 adalah mencari nilai HKRHW atau hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan, di mana HKRHW ini memiliki nilai yang sama dengan HKRW, yaitu 0,115. Langkah ke-9 yaitu mencari nilai HKRHS atau hasil kali rata-rata harapan antar pejantan, di mana rumusnya adalah HKRS dikurang HKRW per K, maka diperoleh hasil 0,0953. Kemudian langkah yang 10 adalah langkah terakhir, di mana menghitung korelasi genetik yang memiliki rumus 4 COV S per akar 4 ragam S dari bobot lahir 1 dikali 4 ragam S dari bobot sapi 1. Perhitungan yang sebelumnya dimasukkan ke dalam rumus tersebut dan memperoleh nilai 1,107. Dari perhitungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai korelasi genetik yang didapatkan sebesar 1,107, yaitu bernilai positif. Artinya terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot dewasa ternak. Namun dalam perhitungan ini hasil tersebut melebihi rentang yang telah ditetapkan oleh korelasi genetik. Berikut adalah daftar sidik ragam dari korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan suatu gabungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Korelasi genetik memiliki rentang -1 sampai dengan +1. Pada praktikum yang telah dilakukan, diperoleh nilai korelasi genetik pada kambing sebesar 1,07. Artinya, nilai tersebut melebihi batas rentang korelasi genetik yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik melebihi rentangnya yaitu berasal dari genetik itu sendiri dan lingkungannya, serta banyak gen yang sama yang mempengaruhi dua sifat sehingga nilai tersebut dikatakan sangat tinggi. Standar nilai korelasi genetik pada kambing berkisar 0,3 sampai 0,6, di mana pada nilai tersebut dapat dikatakan korelasi sedang. Pada perhitungan data tersebut, nilai korelasinya menunjukkan angka yang positif. Hal ini disebabkan karena antar sifat-sifat pada umur yang sama dikontrol oleh gen-gen yang sama, sehingga korelasi genetik aditif dan tipik dan performance pertumbuhan bernilai positif dan tinggi, sehingga menunjukkan tidak adanya antagonisme antara sifat-sifat pertumbuhan pada saat lahir. Berikut adalah data untuk mencari repeatabilitas antar kelas. Rumus repeatabilitas antar kelas hanya satu, yaitu R sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N per akar sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam rumus tersebut, maka diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas sebesar 0,201. Heritabilitas merupakan suatu parameter genetik yang dapat digunakan untuk menduga nilai maksimal heritabilitas. Repeatabilitas menggambarkan tingkat penyesuaian antara catatan berulang yang berurutan dari ternak yang sama. Semakin tinggi nilai heritabilitas pada suatu ternak disebabkan oleh kelompok induk yang diamati melalui kemampuan yang tinggi untuk mengulang produksinya dalam menghasilkan keturunan berikutnya dengan bobot sapi tertentu. Rentang nilai repeatabilitas yaitu -1 sampai +1. Nilai repeatabilitas dikatakan rendah jika nilainya berkisar antara 0 sampai 0,2. Lalu dikatakan sedang jika bernilai 0,2 sampai 0,4 dan dikatakan tinggi jika bernilai lebih dari 0,4. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, hasil repeatabilitas antar kelas menurut data di atas sebesar 0,201.
201 yang dikategorikan sebagai repeatabilitas sedang. Berikut adalah data untuk mencari nilai repeatabilitas dalam kelas. Langkah pertama untuk mencari nilai repeatabilitas dalam kelas, maka kita harus mengetahui FK atau faktor koreksi, di mana FK sama dengan Y titik-titik kuadrat dibagi M titik. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus dan memperoleh hasil 5824,234. Langkah kedua, kita mencari JHKS atau jumlah hasil kali antar pejantan, di mana rumus JHKS adalah sigma I YI kuadrat per MI dikurang FK. Nilai JHKS setelah diperhitungkan yaitu sebesar 3,569722. Langkah ketiga yaitu mencari JKW atau jumlah kuadrat pengukuran dalam individu yang memiliki rumus sigma I, sigma J, Y kuadrat IJ dikurang sigma I, YI kuadrat per MI. Langkah keempat adalah kita mencari DBB atau derajat bebas antar individu yang rumusnya adalah N-1 yang diperoleh hasil 11. Kemudian langkah kelima kita mencari DBW atau derajat bebas pengukuran dalam individu, di mana DBW memiliki rumus N buka kurung MI dikurang 1 tutup kurung. Langkah keenam adalah mencari KTB atau kuadrat tengah antar individu, di mana KTB memiliki rumus JKB per DBB dan diperoleh hasil 0,32. Kemudian mencari nilai kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW memiliki rumus JKW dibagi DBW yang memperoleh hasil 0,267. Kemudian mencari nilai KTHW atau kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu. Nilai KTHW sama dengan nilai KTW yang sebesar 0,267. Kemudian kita mencari nilai kuadrat tengah harapan antar individu yang memiliki rumus KTB dikurang KTW per K, maka diperoleh hasil 0,0176. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka kita dapat menghitung repeatabilitas, di mana rumus repeatabilitas adalah R sama dengan ragam B per ragam B ditambah ragam W, maka diperoleh hasil 0,061. Setelah kita mendapat nilai repeatabilitas dalam kelas, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu 6,1%. Artinya, kemampuan untuk ternak memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 6,1%, sedangkan 93,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berikut adalah daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas. Nilai repeatabilitas dalam kelas sebesar 0,061 yang dikategorikan sebagai repeatabilitas rendah. Tinggi rendahnya suatu nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Perbedaan nilai repeatabilitas yang diperoleh selain disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan juga karena metode pendugaan yang berbeda. Standar nilai repeatabilitas pada kambing berkisar 0,55 sampai 0,90 yang dikategorikan sebagai repeatabilitas tinggi. Pada perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil heritabilitas bobot lahir 1 sebesar 0,48 yang dimana dikategorikan sebagai heritabilitas tinggi. Sedangkan heritabilitas bobot sapi 1 memperoleh nilai 1,06 dimana hasil ini melebihi rentang yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai tersebut adalah berasal dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Pada perhitungan korelasi genetik pada data tersebut memperoleh nilai 1,107, di mana hasil ini pun juga melebihi rentang yang telah ditetapkan. Faktornya adalah faktor genetik maupun lingkungan. Selain itu, banyaknya gen yang sama yang mempengaruhi dua sifat akan menyebabkan nilai korelasi genetik ini sangat tinggi. Kemudian dari hasil perhitungan repeatabilitas diperoleh data repeatabilitas antar kelas memperoleh nilai
0,201, di mana dikategorikan sebagai kategori repeatabilitas sedang. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas memperoleh hasil 0,061, di mana dikategorikan sebagai repeatabilitas rendah. Faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai repeatabilitas juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Dan selain itu, pendugaan parameter yang berbeda juga mengakibatkan perbedaan hasil dari repeatabilitas. Ya, sekian dari saya mengenai penjelasan tentang korelasi genetik, heritabilitas, dan repeatabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.